Halo Bapak Ibu, Saudara, rekan, teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop untuk hari ini dengan judul upah mengikut Yesus dari Injil Matius bab 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Ya, tentunya ini adalah sebuah angka yang bukan harafiah. Ya, bukan berarti kita lalu harus menghitung. Mulainya dari mana menghitung 100 itu? Akan mendapat kembali, akan menerima kembali 100 kali lipat. Apakah akan menerima 100 kali luas ladangnya? Ataukah akan menerima 100 kali punya anak 100? Jadi angka 100 di sini hanya angka iman, angka pengharapan bahwa mengikut Yesus itu pasti mendapatkan berkat. Dan berkatnya itu berlimpah. 100 ini diartikan berlimpah, banyak. Ya, jadi kita tidak perlu menghitung 1, itu punya itu 2, lalu punya ini 3, lalu mendapat kembali itu 4, 5, 6 dan seterusnya. Bukan itu. 100 di sini maksudnya berlimpah. Berkat Tuhan itu berlimpah bagi kita pengikut Yesus yang telah meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki untuk mengikut Yesus dan melaksanakan perintahnya, berjalan di jalan Yesus, memikul salib bersama Yesus, menderita bersama Yesus, dan kita juga akan dimuliakan, dibangkitkan bersama Yesus. Tapi kembali lagi, ya harus meninggalkan dahulu semuanya dan melayani Yesus. Dan itu juga bukan berarti harus di dunia ini juga. Di dunia ini ya iya, tapi juga di dunia yang akan datang nanti setelah Yesus dimuliakan setelah pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Nah, jadi nanti di dunia sana itu ketika penciptaan kembali, kita yang sudah mengikut Yesus juga akan dimuliakan juga bersama Yesus, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola harta benda surgawi, rumah Bapa. Ya, kita yang sudah di sini dunia ini, yang sudah bisa mengelola harta benda duniawi dengan baik, dengan jujur, dengan transparan, dengan akuntabel, kita di sana juga akan dipercayai untuk mengelola harta benda surgawi. Kita mendapatkan kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Ya, kembali lagi, itu semua yang indah-indahnya. Ya, sekarang ini ya kita pada langkah mengikut salib. Mengikut salib itu nggak enak. Meninggalkan segala sesuatu itu nggak enak. Ya, punya istri kok terus harus ditinggalkan.
punya anak-anak harus tinggalkan untuk melayani Tuhan Yesus. Ya kalau anak-anaknya sudah beres nggak apa-apa, ditinggalkan. Tapi kalau anak-anaknya belum beres, masih butuh pendampingan kita, butuh asuhan kita, kita jangan melayani di luar dulu, kita asuh dulu, mulai dari keluarga dulu. Jadi keluarga kita tuh juga harus benar dulu, harus dilayani dulu, mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, lalu mulai meluas. Jadi jangan sampai kita melayani jemaat luar sana dengan serius, tetapi keluarga sendiri terlantar, keluarganya sendiri hancur lebur. Jangan sampai seperti itu ya. Kita melayani orang lain tetapi keluarga kita sendiri hancur lebur, sesat atau hilang karena tidak kita urusi dengan baik. Kalau keluarga sendiri sudah baik, kita bisa melayani yang di luar sana. Itulah apa yang Tuhan Yesus juga inginkan. Kalau sudah baik, ya kita tinggalkan, biar keluarga mandiri, lalu kita melayani orang lain lagi yang membutuhkan. Demikian juga tidak hanya di keluarga, tapi kita melayani di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita sudah baik, kita bisa meluas, melayani lingkungan yang lain, melayani tempat-tempat lain, bahkan sampai ke negara lain. Yesus juga seperti itu, pergi dari satu desa ke desa lain untuk melayani. Tidak menetap di satu desa saja, tapi juga pergi ke tempat-tempat lain. Jadi kita juga harus rendah hati, jangan terus mau, saya kan sudah meninggalkan harta benda, sanak keluarga, kenapa saya tidak mendapatkan kemuliaan terdahulu? Ya ini Yesus bilang, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu ya. Bisa jadi kita yang sudah mengikut Yesus, tetapi karena kita masih berada dalam kehidupan keegoisan kita akhirnya lupa bahwa memikul salib Yesus itu menyangkal diri kita. Kadang kita sudah mengklaim bahwa kita sudah menjadi pengikut Yesus yang baik, tapi ternyata belum, karena kita masih ada yang melekat pada diri kita. Nah, dalam hal ini nanti kita belum bisa masuk kerajaan surga. Bahkan mereka yang hidupnya dahulu kacau balau, tapi segera bertobat dan bisa masuk terdahulu ke kerajaan surga. Nah, kita yang sudah jadi pengikut Yesus, kita harus bertahan, jangan sampai berubah, menjadi tidak baik. Ada seperti itu tuh, pengikut Yesus hidupnya baik, tapi di saat terakhir itu malah menjadi jelek, tersandung karena uang, karena kekuasaan, karena perempuan, karena laki-laki, karena pasangan, karena selingkuhan, karena pengen punya istri baru, suami baru, dan sebagainya. Itu akhirnya jatuh. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, jadi sayang sekali. Jadi yang terdahulu kita sudah mengenal Yesus, tapi kita tidak melakukan, kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Mereka yang sudah bertobat, mereka yang bisa dahuluan masuk kerajaan surga. Di akhir hidup kita harus hati-hati, berjuang sampai akhir, bertahan melawan iblis yang mengganggu kita, yang menjegal kita. Jangan sampai kita di saat-saat akhir hidup kita malah berdosa. Jadi kita harus waspada, seperti kata Yesus juga, kita harus berjaga-jaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak ketahui. Makanya berjaga-jagalah sampai akhir hidupmu, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa tertunda-tunda. Demikian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita, dapat menulis di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like, dan boleh juga di share kepada teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.